Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, judul renungan kita hari ini adalah pelayan yang berkualitas. Sebagian orang beranggapan pelayanan tertentu lebih penting dari yang lainnya. Katakanlah pemimpin pujian, pendoa syafaat, pengkhotbah. Seringkali pelayanan ini dianggap sangat penting sehingga harus ada persiapan khusus sebelum melayani. Sebaliknya, pelayanan lain seperti menerima tamu, pembesukan, guru pendamping sekolah minggu seringkali terkesan kurang penting. Dan kita menganggap bahwa pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, sekalipun tanpa persiapan khusus. Seringkali pelayanan ini dianggap seperti gampangan oleh beberapa orang. Tetapi benarkah demikian? Bapak Ibu, jemaat mula-mula mengalami persoalan karena kurangnya tenaga pelayan. Seiring dengan semakin banyaknya jumlah orang percaya, timbul sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Pelayanan sosial setiap hari terhadap janda-janda terabaikan. Lalu para rasul pun menangani pelayanan meja, sehingga tugas mereka untuk memberitakan firman dan berdoa justru terbengkalai. Sadar akan hal itu, para rasul meminta agar jemaat memilih 7 orang pelayan tambahan untuk melayani meja. Bagi beberapa orang, tugas seperti ini sederhana karena hanya mendistribusikan makanan harian kepada jemaat yang kurang mampu. Bagi beberapa orang, tugas ini ringan, mudah, dan dapat dikerjakan semua orang. Tetapi bagi para rasul tidak. Mereka meminta orang yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat. Ya, para pelayan Tuhan adalah mereka yang telah menunjukkan buah imannya dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Meskipun bagi beberapa orang tugas ini kelihatannya ringan, mudah, bahkan dapat dikerjakan orang, tetapi bagi para rasul, setiap orang yang akan melayani meja harus memiliki kualitas sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Allah tidak mengistimewakan pelayanan yang satu dan mengabaikan pelayanan yang lainnya. Pelayanan sekecil apapun tidak boleh kita lakukan dengan asal-asalan. Karena kita melayani Allah yang maha agung, suci, dan sempurna, namun penuh kasih. Karena itu Bapak Ibu, ingatlah ini. Kualitas pelayanan tidak diukur dari seberapa yang kita kerjakan, tetapi berdasarkan kualitas hati sang pelayan itu sendiri, yaitu mereka yang dikenal karena kebaikannya yang penuh roh serta hikmat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Biarlah kami menghormati setiap pelayan yang Tuhan tentukan bagi kami. Ajarlah kami menghargai setiap pelayan-Mu, dan kami tidak perlu membanding-bandingkan mereka berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Dan gerakkanlah hati kami untuk mengerjakan segala pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh ekselensi. Biarlah kami tidak menganggap enteng apa yang kami kerjakan, karena kami mengerjakan sesungguhnya hanya bagi nama-Mu. Bantu kami, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.